Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Saputra, NPM 5142265, kelas 1IA04, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Gunadarma. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang konsep pemrograman. Konsep dasar pemrograman. Sebelum kita mengenal dasar-dasar pemrograman, kita kenal dulu apa itu pemrograman. Pemrograman adalah sebuah proses untuk membuat program komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu, teman-teman. Bahasa pemrograman tertentu yang sering kita dengar yaitu Java, JavaScript, Python, C, dan bahasa C++. Konsep dasar pemrograman meliputi pengenalan bahasa pemrograman, struktur program, dan algoritma dasar. Kita juga memahami pemahaman tentang fundamental teknologi informasi. Pemrograman merupakan salah satu aspek penting dalam teknologi informasi. Dengan memahami konsep dasar pemrograman, seseorang dapat memahami fundamental teknologi informasi secara lebih baik dan dapat mengembangkan kemampuan dalam bidang tersebut, dalam hal ini bidang programming. Kita masuk ke contoh tipe pemrograman, teman-teman. Tipe pemrograman meliputi website. Pemrograman web umumnya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat tampilan dan interaksi situs web yang responsif dan menarik. Contoh tipe pemrograman aplikasi seluler. Java, Kotlin, dan Swift adalah bahasa pemrograman yang umum digunakan untuk pengembangan aplikasi seluler di platform Android dan iOS. Tipe pemrograman platform game. Python, Ruby, dan PHP adalah bahasa pemrograman yang umum digunakan untuk pengembangan game di berbagai platform termasuk PC, konsol, dan perangkat seluler. Pengenalan fungsi-fungsi dalam bahasa pemrograman. Sebelum kita mengenal pengenalan fungsi dalam bahasa pemrograman, kita kenal dulu apa itu fungsi, teman-teman. Fungsi adalah blok kode yang dapat digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi dapat menerima argumen sebagai input dan mengembalikannya sebagai nilai atau output. Dalam fungsi-fungsi umum dalam bahasa pemrograman, kita mengenal 3, yaitu print, digunakan untuk mencetak output ke konsol atau terminal. Yang kedua, input, digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui konsol atau terminal. Yang ketiga, len, digunakan untuk mengembalikan panjang sebuah objek seperti string dan daftar. Kelompok bahasa pemrograman meliputi 4, teman-teman. Yang pertama, low level language. Yang kedua, high level language. Yang ketiga, scripting language. Keempat, functional programming. Kita masuk ke tipe-tipe pemrograman. Tipe-tipe pemrograman memiliki kekurangan dan kelebihan. Setiap tipe pemrograman memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Bahasa pemrograman C. Kelebihan C adalah bahasa pemrograman yang tepat dan efisien, sehingga cocok digunakan dalam sistem operasi dan perangkat lunak yang membutuhkan performa yang tinggi. Selain itu juga memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dipahami. Kekurangan C tidak memiliki dukungan atau pemrograman berorientasi objek, sehingga kurang fleksibel dalam pengembangan aplikasi. Bahasa pemrograman Python. Kelebihan bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dipelajari, digunakan, sehingga cocok untuk memula.
Selain itu, Python juga memiliki banyak library atau framework yang mendukung pengembangan aplikasi web dan data science. Kekurangan Python memiliki performa yang lebih lambat dibandingkan bahasa pemrograman lain, seperti C dan Java. Selain itu, Python juga memiliki masalah dalam manajemen memori yang dapat menyebabkan memori lag. Bahasa pemrograman Java. Kelebihan Java adalah bahasa pemrograman yang platform independen sehingga cocok untuk pengembangan aplikasi yang berjalan di berbagai platform. Selain itu, Java juga memiliki dukungan yang kuat untuk pemrograman. Kekurangan Java memiliki performa yang lebih lambat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain seperti C dan C++. Selain itu, Java juga memiliki sintak yang lebih rumit dan sulit dipahami bagi pemula. Prinsip desain bahasa pemrograman. Prinsip desain bahasa pemrograman mencakup berbagai aspek yang harus dipertimbangkan teman-teman. Kita merancang sebuah program harus bertujuan untuk memastikan bahwa bahasa pemrograman dibuat lebih mudah, efektif, dan dipahami sehingga pengguna dapat memahami program yang dibuat. Desain bahasa pemrograman kesesuaian. Bahasa pemrograman kesesuaian harus dengan tugas yang akan dilakukan dengan program. Bahasa pemrograman yang baik harus dimengerti program untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan efektif. Desain bahasa pemrograman keterbacaan. Bahasa pemrograman harus mudah dibaca dan dipahami oleh programmer. Hal ini dapat dipahami dan dicapai dengan menggunakan sintak yang jelas dan konsisten, serta menghindari penggunaan fitur yang berlebihan atau kompleks. Bahasa pemrograman konsistasi. Bahasa pemrograman harus konsisten dalam penggunaan sintak. Fitur ini memudahkan programmer untuk memahami dan menggunakan bahasa pemrograman secara efektif. Kita masuk ke dalam kesimpulan dari bahasa pemrograman, teman-teman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk menulis kode komputer. Bahasa ini memungkinkan programmer untuk menginstruksikan komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Dalam dunia teknologi saat ini, bahasa pemrograman memainkan peran penting dalam pengembangan aplikasi, teman-teman. Sistem bahasa pemrograman memungkinkan para pengembang untuk mengembangkan aplikasi yang lebih kompleks dan efisien. Dalam membuat satu program, teman-teman, kita harus menguasai bahasa-bahasa pemrograman. Beberapa bahasa pemrograman yang populer saat ini adalah Python, Java, JavaScript, C++, dan Ruby. Setiap bahasa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, teman-teman, dan pemilihan berdasarkan kebutuhan dan bertujuan untuk pengembangan dalam melatih skill dalam programming. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.